Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ghairu musta'malin fi fardi taharatin min raf'i hadathin. Syarat pertama wudhu dan mandi itu adalah harus memakai air yang mutlak. Selain air yang mutlak itu juga ghairu musta'malin kang ura musta'mal fi fardi taharatin ing dalam fardune sesuci min raf'i hadatsin nyatane ngilangaken hadas asghara kang cilik au akbara utawa hadas kang gedhe. Walau min tuhri hanafiin lan senajan iku saking sesucine wong kang bermadhab Hanafi, lam yanwi kang ura niat sapa Hanafi, au sobiyin utawa sesucine lari cilik, lam yumayyiz kang durung tamyiz sapa sobi li tawafin krana arep ngelakoni tawaf. Wa izalati najsin lan ngilangaken najis, walau ma'fuan lan senajan punika najis kang den sepura. Walau ma'fuan lan senajan punika kang den sepura anhu apa saking najis. Artinya selain air mutlak, syarat-syaratnya wudhu itu juga airnya selain air mutlak harus bukan air yang mustakmal, bukan air bekas toharoh, baik menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi bukan air bekas untuk mensucikan hadas. Umpamanya kita wudhu, kita basuh wajah kita, air yang jatuh dari bekas basuhan wajah, air yang jatuh setelah basuhan dua tangan, ini kita kasih wadah, diwadahilah. Nanti kita pakai lagi, itu tidak boleh. Itu mustakmal namanya, sudah dipakai untuk sesuci yang fardu, baik itu menghilangkan hadas kecil wudhu atau untuk menghilangkan hadas besar mandi. Seret, air sisa mandi ini kita kumpulkan lalu kita pakai lagi, itu tidak boleh. Itu namanya air yang mustakmal. Meskipun air yang sisa untuk sesuci itu adalah air yang digunakan sesuci oleh orang-orang yang bermadhab Hanafi, yang mana mereka itu tidak berniat di dalam bersuci. Meskipun demikian, air yang bekas dibuat sesucinya orang-orang yang bermadhab Hanafi itu tergolong najis, tergolong air yang mustakmal. Atau juga
air yang digunakan untuk bekas air yang digunakan untuk wudhunya seorang anak kecil yang belum tamyiz. Ada orang yang anak masih kecil, belum tamyiz, umur 7 tahun kurang. Secara gampangnya, lah anak ini diajak tawaf oleh bapaknya. Lah otomatis orang tawaf itu kan harus suci. Dari hadas kecil, hadas besar. Dia wudhu. Lah, air sisa wudhunya anak kecil yang belum tamyiz ini juga tidak boleh untuk wudhu kembali. Karena kenapa? Itu namanya air mustakmal. Air yang bekas untuk bersuci. Meskipun wudhunya anak kecil tadi tidak sah sebenarnya, tapi tetap itu namanya air mustakmal. Karena air itu sudah digunakan untuk bersuci, yang mana bersuci itu harus dikerjakan. Atau air yang mustakmal itu adalah air yang bekas untuk mencuci najis, walaupun najis yang dimakfu. Ada tangan kita terkena darahnya nyamuk, kan sedikit, itu darah dimakfu. Darah nyamuk itu najis tapi dimakfu, artinya dimaafkan. Atau darahnya orang lain tapi sedikit, ada setitik darah, tik, itu makfu, selama darah itu tidak tergolong darahnya najis mughalladha. Darahnya nyamuk, darahnya apalah hewan-hewan kecil itu kan cuma setitik darah. Lah kita sucikan pakai air, kita cuci pakai air. Lah air itu kita wadahi, sisanya kita gunakan lagi untuk bersuci, itu tidak boleh. Itu namanya air yang sudah mustakmal, air yang sudah dipakai untuk bersuci, air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Jadi syaratnya air mutlak yang boleh, yang sah digunakan untuk wudhu, untuk mandi adalah air yang tidak mustakmal. Qalilan hali sidik, air mustakmal yang tidak boleh digunakan untuk bersuci kembali itu apabila airnya hanya sedikit, kurang dari 2 kula, ai tegese hala kaunil mustakmali, ing dalem keadaane ana ne banyu kang mari dinggo, qalilan iku sithik, ai tegese dunal kullataini, kurang 2 kula. Jadi air mustakmal, air yang bekas berwudu, air bekas untuk mandi tadi yang diwadahi, dikumpulkan, air yang bekas untuk menghilangkan najis, mencuci najis, yang tidak boleh dipakai bersuci kembali, itu yang disebut air mustakmal. Itu apabila airnya cuma sedikit, artinya tidak sampai dalam ukuran 2 kula. Lah kalau air sisa untuk wudhu, air sisa untuk mandi, air sisa untuk mensucikan darah, mensucikan najis itu tadi sampai 2 kula umpama, dikumpul setelah pakai mandi, setelah pakai wudhu, setelah pakai mencuci najis dan lain sebagainya, terkumpul lebih dari 2 kula. Bagaimana? Fa in jumi'a maqalamun den kumpulaken al mustakmalu apa banyu kang mustakmal mari den nggo, fa balagha moko gaduk tumeka apa al mustakmal
kullataini ing ukuran rong kulah famutahhirun moko iku banyu kang suci tur nyucèaken. Jadi apabila air bekas wudhu, air bekas mandi, air bekas mensucikan najis tadi dikumpulkan menjadi satu, kok sudah mencapai ukuran 2 kulah atau bahkan lebih, maka air ini meskipun telah digunakan, meskipun mustakmal, tapi terhukumi tohir, mutahhir, suci dan mensucikan. Artinya boleh dipakai wudhu kembali, boleh dipakai mandi kembali, boleh dipakai untuk mensucikan najis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.